warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Wiwi. Hari ini Bunda akan bercerita tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Sama-sama yuk kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ismail alaihi salam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ibunda Hajar. Hingga suatu hari Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah melalui malaikat Jibril untuk membawa Ibunda Hajar dan Ismail kecil ke suatu tempat. Lalu Nabi Ibrahim meminta kepada Ibunda Hajar untuk mempersiapkan perbekalan. Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail pergi dengan naik unta. Perjalanan mereka sangat jauh hingga sampai di padang pasir yang tandus dan bebatuan. Di tempat itulah unta berhenti dan merunduk. Lalu Nabi Ibrahim pun turun beserta ibunda dan anaknya. "Wahai ayah, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. "Wahai ayah, apakah ini perintah Allah?" "Ya, ini adalah perintah Allah." "Jika ini perintah Allah, aku ridho berada di tempat ini, karena aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakanku." Lalu Nabi Ibrahim itu pun pergi dengan membawa unta, meninggalkan Ibunda Hajar dan Ismail. Di padang pasir yang tandus itu, semakin hari semakin panas. Perbekalan Ibunda Hajar juga mulai habis. Ibunda Hajar mulai kehausan. Ismail kecil itu juga mulai kehausan. Ismail menangis. Ibunda Hajar berusaha menenangkan, tetapi Ismail masih menangis. Lalu Ibunda Hajar pun meletakkan Ismail di bawah tanah. Lalu Ibunda Hajar berlari untuk mencari air. Di situ Ibunda Hajar melihat ada sebuah bukit. Lalu Ibunda Hajar itu pun akhirnya pergi berlari ke bukit tersebut. Namanya adalah Bukit Safa. Setelah di atas Bukit Safa, ternyata Ibunda Hajar tidak menemukan air. Lalu turun lagi. Setelah itu lari lagi menuju ke Bukit Safa, ke Bukit Marwah. Tapi ternyata Ibunda Hajar juga tidak menemukan air. Ibunda Hajar pun akhirnya turun. Dan Ismail terus menangis. Ibunda Hajar itu pun akhirnya berlari lagi, berjuang mencari air untuk dirinya dan juga untuk Ismail. Berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sampai 7 kali. Sampai Ibunda Hajar itu pun kelelahan. Sudah kehausan, sangat-sangat kehausan. Dan Ibunda Hajar lama-lama mendengar tangisannya Ismail itu mulai mereda. Ketika dilihat Ismail, ternyata Ibunda Hajar tertegun. Karena apa? Karena di bawah kakinya Ismail kecil ada mata air. Masya Allah. Ibunda Hajar senang dan bersyukur atas mukjizat tersebut. Dengan segera dikumpulkannya air yang memancar dengan diberi batu-batu di pinggiran mata air. Dengan berkata, "Zam, zam," yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Ibunda Hajar sudah tidak khawatir lagi akan kekurangan air, karena air Zam-Zam terus-menerus mengalir sampai sekarang. Itu tadi teman-teman tentang kisah Nabi Ismail dan Ibunda Hajar yang diberi mukjizat sama Allah berupa air Zam-Zam. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ismail adalah 1. Kita harus taat terhadap perintah Allah, seperti Nabi Ibrahim yang taat terhadap perintah Allah. Yang kedua, jangan menyerah dan terus berusaha, seperti Ibunda Hajar yang berjuang mencari air, berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah mencari air. Dan ternyata
Allah memberikan mukjizat air Zam-Zam di bawah kakinya Ismail. Allah memberikan rizki yang tidak terduga. Cukup sekian cerita dari Bunda Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.